Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada siyam wasilatan litaqwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Puji dan syukur terpanjat kepada Allah. Dan insya Allah tema yang akan ditengahkan adalah 8 pewaris surga Firdaus. Sahabat-sahabat sekalian, bahwa nasib akhir setiap kita itu berujung 3 nasib. Ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk neraka langsung, ada yang ke neraka dulu baru ke surga. Masuk surga langsung orang beriman yang amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya. Masuk ke surga langsung karena di yaumul hisab lebih berat ke kanan, karena lebih berat kebaikan daripada keburukan. Ada yang masuk neraka langsung, siapa? Orang kafir tanpa babi ibu itu langsung saja ya masuk ke neraka. Ada orang yang ke neraka dulu baru nanti ke surga. Siapa? Orang-orang, dan ini kebanyakan orang-orang beriman yang amal buruknya lebih banyak, lebih berat daripada amal baiknya. Memang karena beriman endingnya ke surga ujungnya, tapi dia harus merasakan ya pahit ketir dan kengerian dan tentu siksaan yang tak terperi di neraka. Karena seringan-ringannya neraka, ya Abu Thalib paman baginda Rasul baru menginjak kakinya ke api atau bara neraka, maka kakinya menginjak bara, maka yang mendidih otaknya gitu. Itu seringan-ringannya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan, tidak mampir dulu ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada orang yang masuk surga pun bermacam-macam. Ada Firdaus, ada surga ma'wa, khuldi, naim, aden, darussalam, darujjalal, darul qoror dan lain sebagainya. Dan yang paling tertinggi dan utama adalah surga Firdaus. Nah, siapa saja orang yang spesial, yang orang-orang yang khusus mendapatkan surga Firdaus? Maka kalau merujuk ke surah Al-Mu'minun itu kita akan menemukan 8 pewaris surga Firdaus. Yang pertama adalah orang beriman. Ini tentu kriteria pertama harus beriman. Jadi ahli surga Firdaus itu pasti orang beriman. Qad aflahal mu'minun gitu. Nah, kenapa harus beriman? Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Pasti beriman. Gak mungkin ada orang tidak beriman nyasar ke surga. Selanjutnya yang nomor kedua ya, sholatihim khoshi'un. Orang-orang yang sholatnya khusyuk. Jadi orang yang sholat khusyuk gitu itu ahli surga Firdaus. Ya kan, yang melaksanakan sholat mah banyak. Innal musallina katsirun wa muqimina laha qalilun. Yang sholat mah banyak, tapi yang menegakkan sholat, artinya zahir batinnya sholat, itu sedikit sekali gitu. Maka tidak ada jalan kalau kita ingin masuk surga Firdaus. Kita harus menjadi orang yang khusyuk dalam sholat ya, selalu merasa hadir begitu hati bahwa kita itu sedang menghadap Allah lagi sholat itu. Senantiasa merasa bahwa setiap ruku kita, sujud kita itu ditatap Allah. Maka insya Allah sholat kita khusyuk. Nah, orang yang sholat khusyuk itu salah satu dari kriteria orang yang akan mewarisi surga, yang harus diwarisi surga Firdaus. Selanjutnya yang nomor ketiga, anil lagwi mu'ridun. Ada kalimat anil lagwi mu'ridun, yaitu orang yang pantang hidupnya sia-sia gitu. Senantiasa hidupnya itu diisi ya
dengan menuntut ilmu gitu, diisi dengan ibadah baik ritual ya, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir gitu, zikir gitu dan lain sebagainya. Pun sosialnya dia senantiasa hidup dimanapun, yang ada di otaknya itu hanya apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya manfaatkan dari kehidupan saya bagi sesama. Begitu, jadi tenaganya, hartanya, potensinya dicurahkan untuk kebaikan gitu. Jadi memang full hidupnya itu jauh dari kesia-siaan. Gak ada dia menghabiskan waktu dengan gaple, dengan main catur, dengan ya kongkow gitu. Dia mah anil lagwi mu'ridun, senantiasa berpaling dari kesia-siaan. Itu ahli surga Firdaus. Selanjutnya yang nomor keempat, iliz zakati fa'ilun, orang-orang yang senantiasa mengeluarkan zakat, ahli berbagi gitu. Ia sayang ke anak yatim, dia sayang ke fakir miskin, dia sayang kepada orang-orang yang mustada'afin, orang-orang du'afa. Maka Nabi itu ya, karena Nabi ahli surga Firdaus, itu abul yatama, tersohor banyak anak-anak yatim, abul masakin, bapaknya orang-orang miskin. Kenapa? Karena Nabi itu ya hidupnya itu hanya gitu untuk kemaslahatan umat, wabil khusus orang-orang yang terpinggirkan gitu. Maka ya kita jangan lupa ada zakat, ada infak, ada sodakoh, ada wakaf. Nah, orang-orang yang ahli berbuat kebaikan, baik oleh hartanya, baik oleh tenaganya, baik oleh potensi dirinya, ilmunya, itu akan menjadi manusia yang mewarisi surga Firdaus. Yang nomor kelima adalah li furujihim hafidun, orang yang senantiasa menjaga farjinya dari kemaksiatan gitu ya, menjaga kemaluannya dari zina gitu. Dia sangat selektif gitu, tidak pernah melihat yang tidak boleh dilihat, tidak mau mendengar yang tidak baik didengar, tidak mau membaca yang tidak baik dibaca, senantiasa terjaga dari jangankan zina, mendekati zina pun dia sangat menjaga. Itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Itu orang yang menjaga gitu ya, farjinya, menjaga muruahnya daripada perbuatan yang menjijikan, yaitu zina. Selanjutnya li amanatihim wa ahdihim, ya, li amanatihim, orang yang amanah gitu, orang yang senantiasa menunaikan kewajibannya gitu. Sebagai istri dia menunaikan kewajiban sebagai istri, yaitu mengurus anak-anak, mengurus suami gitu ya. Sebagai orang tua dia amanah membesarkan anaknya, memberi makan makanan yang halal, mendidik dengan didikan agama yang baik, mendidik dunianya pun dengan semaksimal yang pendidikan yang baik. Anak sama punya amanah orang tua masih ada, dia berbakti di sisa-sisa usianya gitu. Amanah di masyarakatnya, jadi RT yang baik, jadi RW yang baik, jadi ustad yang baik gitu. Jadi apapun itu senantiasa dipikul amanah itu dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab gitu. Kerjanya hanya lillahi ta'ala gitu. Nah, itu orang-orang yang memikul amanah dengan senantiasa menunaikan dengan baik. Itu ahli surga Firdaus. Yang ketujuh, wa ahdihim raun, selalu menepati janjinya gitu. Dalam Islam janji itu memang hutang gitu. Maka baginda Rasul pernah sampai 3 kali berturut-turut di suatu sore hanya sekedar untuk menunaikan janji kepada seorang laki-laki asing yang beliau datang tidak ada, besoknya datang lagi tidak ada, besoknya datang tidak ada. Baru keempat kalinya orang itu datang, itu pun bukan sengaja gitu ya, karena lupa. Tapi Nabi senantiasa ya sesuai dengan prinsipnya bahwa janji itu adalah hutang, maka beliau tunaikan. Nah, orang-orang ahli surga Firdaus adalah orang yang menepati janjinya. Selanjutnya yang terakhir ya, tanda kriteria pewaris surga Firdaus adalah ala sholawatihim yuhafidun, orang-orang yang menjaga sholatnya ya selama hayat
di kandung badan tidak berani meninggalkan sholat gitu. Sholat fardunya apalagi sholat sunnah pun tidak ditinggal ya, tahajud, duha, witir, tarawih gitu, sholat awabin gitu, sholat taubat, sholat hajat, dan sholat sunnah lainnya itu selalu dilaksanakan. Nah, itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Orang beriman, sholat khusyuk, pantang hidup sia-sia, senantiasa berbagi dengan sesama, menjaga kemaluannya dari zina, senantiasa menunaikan amanah, tanggung jawab, menepati janji, dan menjaga sholatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, malu kami berharap untuk mendapatkan surga Firdaus. Siapa kami jika akan bersanding dengan nabimu di surga Firdaus, akan bersanding dengan para rasulmu di surga Firdaus, akan bersanding dengan para sahabat-sahabat yang soleh, dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, akan bertemu bersua dengan ya kekasih-kekasihmu di surga Firdaus. Tapi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, walaupun malu kami ingin berharap suatu ketika yang pertama jauhkan kami dari neraka, yang kedua ya Allah masukkan kami ke surga. Walaupun sangat malu, tapi ingin kami jika Engkau berkenan ya Allah untuk berada di surga Firdaus. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami orang beriman, anugerahi kami sholat khusyuk, jadikan hidup kami yang sekali-kalinya untuk pantang hidup sia-sia, jadikan hidup sekali-kalinya kami berbagi dengan berbagai potensi kami, ilmu, harta, tenaga, dan apapun juga. Izinkan ya Allah untuk senantiasa terjaga kami dari kemaluan, ya, dari fitnah zina ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang menunaikan amanah, jadi orang yang selalu menepati janji. Dan ya Allah, jaga sholat kami, jaga sholat turunan kami, yang dengannya kami semua selamat dari neraka, dari murka-Mu, dan mudah-mudahan kami masuk ke surga Firdaus-Mu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.